Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang fa'il, kemudian pembagian fa'il terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir, ya. Kita telah jelaskan juga bentuk-bentuk dari fa'il dhamir, maupun itu dari fi'il madhi, mudhari ataupun fi'il amr. Setelah itu kita membaca ketentuan-ketentuan fa'il. Di antaranya fa'il harus selalu marfu'. Di antaranya fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Bila fa'ilnya mu'annats, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annats. Demikian pula sebaliknya. Bila fa'ilnya mutsanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya. Yang terakhir, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih, setelah objek yang dikenai pekerjaan. Kemudian kita banyak contoh-contoh kemarin ya yang telah kita jelaskan. Hari ini kita akan mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan yang telah ditulis oleh pengarang Al-Muyassar di buku ini. Ada dua latihan di sini pada kitab Al-Muyassar halaman 36. Yang pertama, latihan yang pertama, at-tamrin, sahih, benarkan ma tarahu ghalaton. Benarkan apa yang engkau lihat salah. Jadi beliau membuat sebuah kalimat, ya, sebuah kalam, ya. Salah dia. Kita benarkan. Salahnya di mana? Tidak sesuai dengan kaidah fi'il fa'il. Di situ salahnya dia. Jadi kita baca sama-sama di mana yang salahnya. Yang pertama, safara ummuka ila Jakarta. Perhatikan ya. Safara ummuka, ya. Ibu kamu pergi ke Jakarta, ya. Safara ummuka ila Jakarta, ke Jakarta. Yang kita bahas ini ya, safara ummuka. Ayo. Di sini safara ummuka apanya yang salah? Fiilnya salah ya, seharusnya diberi safarat. Itu yang benar ya. Safarat. Safarat ummuka ila Jakarta. Ya. Jadi yang pertama berikan tanda ta. Ya. Yang kedua di bawahnya. Zahaba at-tajirani ila suki, ya. Dua pedagang pergi ke pasar, ya. Mananya di sini yang salah? Zahaba. Ini yang salah ya. Jadi ini alifnya harus dihilangkan, harus zahaba. Ya. Yang ketiga, raja'a al-bintani. Raja'a al-bintani minal madrasah. Al-bintan, dua anak perempuan kembali dari sekolah, gitu ya. Dua anak perempuan kembali dari sekolah. Mana yang salah di sini? Ini ya salah ya. Seharusnya raja'at, ya. Seharusnya ada tak sukun, tak tanis sakinah. Raja'at
al-bintani minal madrasah. Berikutnya, yarkudna al-badatu alas sariri. Rokoda duduk ya. Yarkudna, anak-anak perempuan duduk di atas ranjang. Mana yang salah di sini? Seharusnya yang salah dua ya. Ini salah, ya kan? Kemudian ini yang ya seharusnya jadi ta. Jadi seharusnya terkudu. Terkudu al-banatu. Karena kaedahnya harus selalu dalam keadaan mufrad fiilnya. Berikutnya, yarkabu al-musafirin. Yarkabu al-musafirina as-sayyarata. Al-musafirin, musafir itu orang-orang yang melakukan perjalanan. Orang-orang yang melakukan perjalanan menaiki mobil. Itu artinya ya. Yarkab itu menaiki, mengendarai. Ayo, mana salah di sini? Ini salah ya. Seharusnya al-musafirun. Karena fa'il dia harus selalu marfu. Iya. Sedangkan di sini dalam keadaan mansub ya. Harusnya yarkabu al-musafirun as-sayyarah. Berikutnya, yadhhabu ukhtuka. Yadhhabu ukhtuka. Saudara kamu pergi ke rumah sakit. Saudara kamu pergi ke rumah sakit. Mana yang salah di sini? Ini yang salah ya. Seharusnya pakai ta. Tadhhabu seharusnya. Tadhhabu ukhtuka. Karena ini kan perempuan. Ukhtun itu saudari perempuan ya. Saudari perempuan kamu pergi ke rumah sakit. Yang pergi perempuan berarti fiilnya harus diberi tanda perempuan. Kalau fiil mudhari di awal tanda taknya. Berikutnya, tashtari akhoka al-kitabah al-jadidah. Saudara laki-laki kamu membeli kitab yang baru. Saudara laki-laki kamu membeli kitab yang baru. Ayo, mana yang salah di sini? Seharusnya yashtari. Ya, seharusnya. Karena kan dia. Kalau seandainya yang beli itu kamu, maka harus pakai ta, anta kan? Ini yashtari, huwa. Mana lagi yang salah? Ini dalam keadaan mansub. Seharusnya dalam keadaan marfu. Itu menggunakan menggunakan apa? Al-waw. Marfu dengan al-waw. Yashtari, aku membeli kitab yang baru. Berikutnya, yusalli. Ini pakai fi'il mudhari lagi semua ya.
yusalli abika. Abika. Fil masjid. Ayah kamu sholat di masjid. Mana yang salah di sini? Ini abi salah ya. Seharusnya abu. Abuka seharusnya. Ahsantum barakallahu fikum. Berikutnya. Raja'a al-qadiyu. Apa yang salah ini? Raja'a al-qadiyu. Raja'a al-qadiyu min diwan. Iya, seharusnya al-qadi ya. Seharusnya begini saja dia, tidak ada dhammahnya. Dhammahnya harus muqaddarah karena dia ada al-ismul mangkus. Ya, al-ismul mangkus dia marfu dengan dhammah muqaddarah. Tadi ditampakkan, jadi dia salah. Qadi kembali dari diwan, itu tempat peradilan ya. Tempat peradilan. Terakhir, sa'adatil fata akhahu. Ya. Fata pemuda. Ingat, pemuda. Pemuda membantu saudaranya. Pemuda membantu saudaranya. Mana yang salah? Ini salah ya. Al-fata laki-laki, pemuda. Kalau pemudi al-fatatu. Ya, al-fatatu. Ya. Karena dia al-fata berarti harus hilang taknya, ya, hilang taknya. Nah, kecuali dia al-fatatu baru tuh pakai tak. Jadi yang salah adalah taknya ya. Ya, begitulah kira-kira membenarkan contoh-contoh yang salah ini. Berikutnya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini jadi PR saja ya. Jadi PR insyaallah. Jadi PR baru nanti kita kerjakan sama-sama. Begitu ya? Insyaallah kita kerjakan sama-sama. Kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran yang pertama dari marfu'at. Jadi marfu'at ada 7. Yang pertama fa'il, pelaku. Yang kedua naibul fa'il. Naib itu pengganti artinya. Naibul fa'il artinya pengganti dari pelaku. Pengganti dari pelaku. Kemudian setelah itu pengarang memberikan definisi. Naibul fa'il huwa adalah ismun marfu', isim yang marfu'. Selalu begitu dia. Karena kenapa? Karena ini di pembahasan al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Jadi isim yang marfu' ini tidak pernah lepas dia, selalu ada. Isim yang marfu', waqa'a ba'dal fi'lil majhul, yang terletak setelah fi'il majhul. Fi'il majhul yang kita artikan di, ya, kita artikan di. Kalau dia fi'il madhi, kaedahnya dhammah awalnya, fathah kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari, dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Wadalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu, dan menunjukkan perbuatan itu dilakukan kepadanya. Itu adalah naibul fa'il. Jadi perbuatan tersebut dilakukan kepada si naibul fa'il tersebut. Contohnya, duriba al-kalbu.
Al-kalbu isim yang marfu, ya. Isim yang marfu terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan bahwasanya perbuatan pemukulan tersebut terjadi kepada si anjing ini. Itulah disebut sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kalau menggunakan fi'il mudhari, yudrabu al-kalbu, ya. Naibul fa'il adalah isim marfu, al-kalbu marfu karena ini tanda rafa'nya, ya, dhammah, ya. Terletak setelah fi'il mudhari majhul dan menunjukkan bahwasanya perbuatan pemukulan tersebut terjadi kepada si anjing. Itu disebut dengan naibul fa'il. Nah, sekarang pada buku Muyassar ini pengarang menjelaskan bagaimana ceritanya bahwasanya bisa jadi dia disebut sebagai naibul fa'il. Jadi susunan asalnya itu, ya, doroba aliyun, ya, al-kalba. Ali memukul anjing. Ini pelakunya, ya, berharokat dhammah, isim mufrad kan, alamat rafa'nya dengan dhammah. Ini fa'il dia. Nah, ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu yang dikenai pekerjaan, objek, ya. Dia yang kena pukul, ya. Kemudian ketika terjadi sesuatu, orang tidak mau menyebutkan siapa yang memukul, nanti khawatir yang punya marah, begitu, ya. Akhirnya dihilangkanlah fa'il tersebut, ya. Nah, ketika fa'il yang asalnya marfu dihilangkan, hilangkan dia, ya. Majulah si al-kalba ini, maf'ulun bih ini ke sini. Dia maju ke sini. Dia maju ke situ. Nah, ketika dia maju ke sini, dia menduduki kedudukannya fa'il. Dia menggantikan kedudukannya fa'il. Fa'il harakatnya apa? Keadaannya apa? Marfu, kan? Jadi dia marfu juga. Seperti itu. Makanya disebut sebagai pengganti dari fa'il. Di sini dirubah. Duribal kalbu. Anjing dipukul. Anjing dipukul. Itu kalau silsilahnya seperti itu, ya. Jadi asalnya naibul fa'il itu adalah maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan. Setelah itu dihilangkan pelakunya, majulah dia ke depan menggantikan kedudukan fa'il yang menjadi naibul fa'il. Kemudian fi'ilnya berubah menjadi fi'il majhul. Jadi kaedahnya setelah fi'il majhul pasti naibul fa'il. Pasti itu. Setelah fi'il maklum pasti fa'il. Dan ini tetap namanya jumlah fi'liyah. Tetap jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu dia bisa berbentuk, ya, fi'il maklum dan fa'il, atau fi'il majhul dan naibul fa'il. Contoh berikutnya, ya, kasarat al-bintu al-ina'a. Kasarat al-bintu al-ina'a. Anak perempuan merusak bejana, ya. Anak perempuan merusak bejana. Paham sekarang? Ya. Tidak mau ketahuan al-bintnya ini. Karena tidak mau ketahuan, ya, tidak ketahuan, akhirnya dihilangkan al-bintnya. Dihilangkan, ini jadi fi'il majrur, jadi kusiro.
dhammah awalnya, kasrah sebelum akhir. Kusira al-ina'u. Kusira al-ina'u. Artinya apa? Bejana dipecahkan. Di sini antum bisa ambil faedah bahwasanya fa'il itu, naibul fa'il, fi'il yang majhul mengikuti naibul fa'il. Mengikuti naibul fa'il. Kalau naibul fa'ilnya mudzakkar, dia tidak ada tanda perempuan. Perempuan, maka dia harus ada tanda perempuan. Contoh berikutnya. Misalnya contoh perempuan ya. Contohnya Futihat an-nafidhah. Tuh. Jendela dibuka. An-nafidhah kan perempuan ya, dia naibul fa'il perempuan. Karena tanda perempuannya ada ta'nif marbuthah ya, tanda marbuthah. Ketika dia naibul fa'il perempuan, maka fa'ilnya juga diberi tanda perempuan. Seperti itu. Berikutnya yang di buku, yashrabu al-walada al-labana. Itu asalnya ya. Anak kecil, apa artinya? Meminum susu. Pelakunya siapa? Anak kecil. Ya. Nah, kemudian seseorang masuk dalam kamar, ya. Tiba-tiba ada susu yang penuh berkurang ya. Kita tidak tahu siapa ini. Nah, bahasanya yushrabu. Yushrabul labanu, susu diminum. Ya karena tidak ketahuan siapa pelakunya. Yushrabu al-labanu, susu diminum. Ini pakai fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, fi'il majhulnya ingat, dhammah awalnya, fathah sebelum akhir. Yadribu Muhammadun al-hirrata. Muhammad memukul anjing. Ya. Muhammad pelaku, al-hirrata objek, maf'ulun bih. Kemudian karena si Ali yang melihat ini takut menyebut nama Muhammad, nanti dia dipukul sama Muhammad karena mengadukan kepada yang punya kucing tersebut. Akhirnya dia bilang apa? Tudrabul hirrah. Kucing dipukul. Kucing dipukul. Sama misalnya ada kasus pencurian. Ada kasus pencurian. Pencurinya ketahuan, misalnya pencurinya Ammar. Iya, pencurinya Ammar. Iya. Saraqa Ammarun al-mala. Ya. Ammar mencuri harta. Ya. Nah, sekarang pada kasus yang kedua, hartanya tiba-tiba hilang. Pintunya terbuka, tempat hartanya terbuka ya. Nah, bagaimana bahasanya? Suriko. Ya. Suriko. Surikol malu. Surikol malu. Ya. Surikol malu. Harta dicuri. Kenapa? Karena tidak ketahuan. Karena tidak ketahuan siapa pelakunya. Apa sudah ketahuan pelakunya, baru dibilang saraqo ammarun al-mala. Jadi intinya naibul fa'il itu asalnya dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ketika tidak ketahuan siapa pelakunya atau takut menyebutkan pelakunya, akhirnya diubahlah menjadi fi'il majhul. Ketika ada fi'il majhul, hilang pelakunya, kemudian majulah si maf'ulun bih itu sebagai pengganti dari pelaku. Jadi dia mengambil seluruh hukum-hukum fa'il. Hukum naibul fa'il
persis sama seperti hukum fa'il. Ya. Jadi kalau kita bahas, kembali lagi kepada pembahasan fa'il seluruhnya. Persis sama. Seperti di sini, naibul fa'il terbagi menjadi dua. Dhahir dan dhamir. Ya. Yang dhahir, saya contohkan begini. Duriba kafirun. Ya. Duriba kafirun. Pakai isim apa itu? Kafirun isim apa? Isim mufrad. Jadi sekarang ini kita mau membahas contoh-contoh yang zahir ya. Saya mau buatkan seperti kemarin. Insyaallah pertemuan berikutnya baru kita masuk pada yang dhamirnya. Ya. Duriba ya, naibul fa'il marfu, alam rafa'nya dhammah li'annahu ismul mufrad. Duriba kafirani. Kafirani marfu'un wa alamat raf'ihi al-alif li'annahu al-ismul muthanna. Duriba al-kafiruna. Duriba al-kafiruna. Al-kafiruna naibul fa'il marfu' wa alamat raf'ihi al-waw li'annahu al-ismul jama' mudzakkar salim. Duribat al-kafiratu. Al-kafiratu naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jama' muannas salim. Duribatil hunudu. Terus Duribatil hunudu. Al-hunudu fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah li'annahu jama' taksir. Paham ya? Sudah 5. Duriba akhuka. Akhuka naibul fa'il marfu' wa alamat rafihi li'annahu asmaul khamsah. Duriba al-fata naibul fa'il marfu' wa alamat rafihi dhammah muqaddarah li'annahu al-ismul maksur. Ahsantum barakallahu fiik. Duriba Az-zani. Ayo. Duriba az-zani. Az-zani naibul fa'il marfu' wa alamat raf'ihi dhammah muqaddarah li'annahu asmul manqus. Duriba jariyati. Jariyah itu budak perempuan. Jariyah juga perempuan. Budak perempuan saya dipukul. Jariyati marfu' wa alamat raf'ihi dhammah muqaddarah li'annahu ahsantum al-ismul mudhaf ila ya al-mutakallim. Duriba siapa kira-kira ini? Terakhir, al-ismul ladzi la yunsharif. Apa? Ya, Ibrahim. Kalau sebagai contoh enggak apa-apa, nama, bebas dia. Contohnya bisa nama nama selain Arab begitu ya. Tony misalnya.
Selamat Agus. Ishaku. Duriba Ishaku. Ishak dipukul. Bikin contoh saja. Nah, sudah. Nah, beginilah contoh naibul fa'il yang zahir. Jadi sama seperti fa'il. Nanti yang dalam bentuk dhamir juga, fi'il madi, mudhari dan amar sama juga kayak kemarin. Cuman dirubah ininya saja, duribanya saja. Duriba, duribu, itu ya. Duribat, duribata, duribna. Begitu sampai selesai. Fi'il mudhari juga begitu. Fi'il amar juga begitu. Cuma insya Allah nanti tetap kita ulangi supaya antum teringat lagi ya, dan memahami bentuknya itu seperti apa. Jadi tergambar karena dituliskan. Mungkin insya Allah pertemuan malam ini cukup sampai di sini dulu. Pertemuan insya Allah malam hari Senin nanti kita akan membahas tentang naibul fa'il yang dhamir, kemudian ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Ingat aja terus kaedahnya. Kaedahnya kalau fi'il madhi dhammah awalnya kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari dhammah awalnya fathah sebelum akhir. Atau kalau lebih umum, lihat aja kalau dia berawalan dengan dhammah, nah itu salah satu ciri itu. Dhammah madhi atau mudhari dengan dhammah di. Ya, salah begitu dulu ya. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.